monthly reading teman-teman ya buat kalian semua. Teman-teman Scorpio, kali ini kita baca ya Scorpio di bulan ini. Tapi ya kita bakalan lihat untuk koneksinya dengan pasangan kamu ataupun teman dekat atau apapun ya teman-teman ya. Yang jelas kita bakalan cek ya energinya kalian ya untuk teman-teman Scorpio dengan siapapun ya zodiak yang lainnya. Jadi kalian pantengin ya di sini karena it's gonna be seru ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang berhubungan dengan zodiak yang lainnya. Oke, kita baca monthly reading. Jadi ini bacaan bakalan ada di setiap bulan ya. Bakalan ada tema ini. Jadi kali-kali kalian misalkan ketinggalan, kalian boleh lihat di playlist. Di playlist ada semua sudah disendirikan per bulan dan per zodiak. Silahkan dicek and recheck di sana. Oke, teman-teman Scorpio yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia di bulan ini aja masih belum ya, padahal udah berapa bulan tuh ya. Yuk segera teman-teman, apalagi buat kalian semua yang kepingin perubahan hidup Kara yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya. Caranya adalah yang pertama, subscribe dulu ya, main dulu, typing dulu Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Setelah ketemu ya, kalian lihat video-videonya. Setelah ketemu videonya, kalian lihat deskripsinya. Setelah lihat deskripsinya ya, tentukan yang mana yang cocok buat kalian dengerin. Setelah menentukan, kalian dengarkan secara konsisten minimal 21 hari. Baru bakalan kerasa teman-teman manfaatnya. Pasti signifikan banget ya. Right? Teman-teman Scorpio ya, kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play out a beautiful world for you. Why? Kita lihat Scorpio yang jomblo dulu ya. Oke, bulan ini adalah bulan dimana naungan Venus itu kuat ya teman-teman ya. Apakah itu gitu kan? Naungan Venus ini adalah naungan cinta. Cinta kan aku jomblo kak, ya kan, cinta nggak harus sama pasangan ya, cinta sama diri juga bisa ya kan. Diingetin banget nih teman-teman ya, mesti waspada ya dengan apa, balance. Nah kita sambungkan ke sini gitu. Balance ini adalah sesuatu hal yang membuat kita lebih seimbang dalam hidup. Contoh ya, fleksibilitas ya, jangan cuman besar kepala, keras kepala gitu kan ya, merasa dirinya yang paling benar. Karena yang buat kita penting, yang buat kita benar, belum tentu loh buat orang lain tuh juga benar teman-teman ya. Kadang-kadang juga ya nggak perlu pakai ilmu kebatinan teman-teman ya, kita perlu yang namanya mengekspresikan perasaan. Karena nggak semua itu bisa kamu tektok sendiri ya, nggak semuanya bisa kamu pikirin sendiri, dilogikakan sendiri ya, hasilnya kadang-kadang zong teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga baperan jangan ya di bulan ini teman-teman ya, apalagi kalau misalkan terjebak di hasrat sesaat gitu, janganlah ya. Oke, ini buat kalian yang jomblo yang perlu diwaspadahi ya, waspadahi. Kita sekarang bakal lihat untuk yang hubungannya Scorpio dengan Aries. Nah, ada Jupiter ya, naungan Jupiter ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan ya, hal yang berkaitan dengan pengetahuan, hal-hal yang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan, dan besar kemungkinan untuk beberapa teman-teman yang mungkin sedang mengalami long distance relation ya, ada potensi di sana. Apa yang perlu kita usahakan, yang kita perlu waspadai, hati-hati dengan toxic relation ya, toxic relationship, terjebak toxic relationship ya, kadang begitu teman-teman ya, nggak salah tapi disalahin gitu kan ya, malah disalah-salahin bukannya nyari solusi gitu. Nah
Fokus juga ke hubungan yang jangka panjang ya, rencana-rencana jangka panjang, hubungan jangka panjang. Jangan cuma dipikirin cuman pada saat ini aja gitu ya. Oke. Nanti jadi sia-sia semua nggak sih kalau misalkan cuman mikirin oke, yang penting aku seneng, yang penting aku jalan dulu gitu ya. Oke, selanjutnya ada Neptune buat kalian ya, Scorpio, Taurus. Kejelasan, ketidakjelasan kalau yang ini ya. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya nggak jelas teman-teman ya. Yang perlu kalian waspadai apa? Ya, hindari hubungan-hubungan yang nggak ada kejelasannya, nggak ada ujungnya. Ya, hindari juga yang hubungan tanpa komitmen juga, nggak jelas juga kan teman-teman ya. Lebih fleksibel dan nggak perlu yang namanya terlalu kaku ya. Mood juga perlu ya, mood juga perlu diperbaiki. Oke, sekarang kita ke Scorpio Gemini. Scorpio Gemini ada Mercury, tentang perubahan yang sebaiknya dilakukan ya. Jadi kalau misalkan komitmen ini sebenarnya lebih ke kayak ngingetin kita untuk manage waktu dengan baik sih teman-teman ya. Jadi jangan sampai pekerjaan itu sampai membuat hubungan kalian jadi berantakan ya, tapi terlalu banyak ke hubungan pekerjaan jadi berantakan ini juga bisa ya. Punya waktu buat orang-orang yang kamu sayang, buat keluarga ya, dan lebih peduli sih, lebih apa ya, lebih empati, lebih peduli dengan hal-hal yang terjadi ya. Oke, lalu kita lihat untuk Scorpio Cancer. Scorpio Cancer ada ego di sana. Kalau kita bicara Sun, berarti kita bicara mengenai reverse-nya dari Neptune ya. Kita bicara tentang kejelasan ya. Kejelasan itu adalah berhenti, yang namanya buat kalian yang sedang terjebak di hubungan cinta yang banyak sekaligus teman-teman ya. Janganlah gitu, repot sendiri ntar. Lalu juga belajar mendengarkan itu penting banget ya. Supaya apa sih? Supaya meminimalisir celah-celah yang mungkin datang atau mungkin hadir ya gitu. Kita lihat untuk Scorpio Leo ya. Scorpio Leo ada love, which is naungannya adalah Venus ya. Tentang cinta lagi teman-teman ya. Ini sih lebih ke kayak belajar saling ya, belajar saling sayang. Karena kalau misalkan kamu sayang sama pasangan kamu pasti kan ya, tapi membuat dia merasa disayangi, nah ini PR banget teman-teman ya, kan kayak begitu ya. Nggak penting juga kalau misalkan dia nggak merasa disayangin sedangkan kamu udah sayangnya sama dia mati-matian ya, dia hanya nggak merasa disayangin karena clash secara love language ya. Jadi ya nggak nyambung deh gitu. Yang satunya udah merasa berkorban mati-matian, satunya lagi merasa emang iya ya gitu ya. Kayak song banget gak sih teman-teman. Lalu juga kalau kita bicara masalah cinta tuh penting gak sih? Penting banget. Cuman kita nggak bicara melulu cinta, apalagi buat kalian yang mau merit nih gitu kan ya, beda adat nih ya, beda keyakinan nih gitu ya. Sekarang jangan cuma berpikiran kayak sekarang aja, pokoknya jalan dulu deh gitu. Entaranya teman-teman ya, amit-amit ya kalau misalkan kita merit sama seseorang, kita kan nggak mau ya ada yang namanya ribut-ribut di belakang gitu kan ya, atau pada akhirnya jadi pisah gitu kan, akhirnya jadi cerai, akhirnya dia apa, kan pasti nggak mau, nggak ada orang yang mau lah gitu kan. Cuman kalau dari awal itu sudah bisa dicegah atau bisa diatasi atau diantisipasi, maka nggak akan terjadi hal-hal seperti itu teman-teman ya. Jangan cuma berpikir mengenai oke, aku dan kamu that's it, cukup ya, enggak. Karena kita masih tinggal di lingkungan yang notabene kebanyakan masih adat ketimuran banget gitu ya, yang benar-benar adat masih penting banget ya, keyakinan dan lain-lain sebagai perbedaan itu masih bisa jadi masalah gitu kan. Nah ini sebaiknya dipertimbangkan ulang lagi sih teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk Scorpio Virgo ada Pluto adalah tentang kelahiran kembali, tentang sebuah kematian ya, matinya fase yang lama dan munculnya atau fase-fase awal yang baru ya, tentang suatu
perubahan bisa jadi ya teman-teman ya, yang ngingetin kita untuk nggak terjebak di masa lalu ya, terjebak di cerita-cerita masa lalu ya. Belajar untuk lebih terbuka pasti ya, dan nggak perlu takut buat nyampein perasaan sih yang terutama ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat untuk Scorpio Libra. Scorpio Libra ada Moon teman-teman ya, which is ini adalah tentang ekspresi, tentang rahasia ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bicara mengekspresikan diri tentang sesuatu hal yang ditutupi, emosi, perasaan ya, sesuatu hal yang menyangkut diri. Nah, apa yang perlu diwaspadai untuk menjaga komitmen ya, untuk gak gampang yang namanya TP-TP atau gampang tertarik sama orang-orang sekitar yang mungkin baru aja kenal ya. Karena ya itu penting banget sih teman-teman ya buat ngejaga. Kita sendiri juga pasti gak mau kan ya digituin. Right? Sekarang kita bakal lihat untuk Scorpio ada Venus nih teman-teman ya. Cinta lagi gitu kan ya. Apa-apa. Belajar lebih tulus ya. Tulusnya kenapa? Tulus itu nggak hitung-hitungan. Kamu nggak bawa kalkulator ya. Kamu nggak bawa yang namanya pengorbanan yang siapa berkorban paling banyak, itu nggak ada ya. Jadi hati-hati dengan kompor-kompor ya. Kalau ada kompor yang masih nyala dimatiin teman-teman ya, supaya nggak membakar diri sendiri ya. Karena kadang-kadang kompor tuh jauh lebih jahat teman-teman ya daripada kita yang menjalani. Seperti itu. Oke ya, lebih tulus, lebih ikhlas. Ini Scorpio ya. Lalu kita lihat Scorpio to Sagittarius. Ada Moon ya, lagi tentang hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang dirahasiakan, ekspresi-ekspresi yang dipendam. Jadi belajar untuk lebih apa adanya, lebih terbuka. Kalau misalkan ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya. Yang ada kenapa? Capek sendiri ya, lelah sendiri ya, seperti itu. Kan gak enak ya pakai ilmu kebatinan ya, berharap orang lain tahu gitu, berharap pasangan kita tahu perasaan kita yang sebenarnya kayak gimana. Gak mungkin lah gitu kan ya. Pakar ekspresi aja kadang-kadang masih bisa meleset teman-teman ya, karena kita masih manusia. 0,1% simpangan itu pasti ada, right ya. Jadi jangan main ilmu kebatinan yang pasti aja guys, gak buang-buang waktu kan ya. Seperti itu, apa adanya, sederhana, jujur. Kita lihat yang selanjutnya ya, Scorpio Capricorn. Ada freedom di sini ya. Ada Uranus. Naungannya Uranus ini berarti bulan ini tentang kebebasan ya, kebebasan dalam artian gini, bersama tapi kamu nggak bisa jadi diri sendiri. Kira-kira kamu set nggak? Pastilah gitu kan ya. Bersama, berpasangan, menikah, punya gebetan atau siapapun ya. Kalau kita tetap nggak bisa jadi diri kita sendiri, itu hanya bertahan 3 sampai setahun aja teman-teman. Euforia cinta gitu ya, cinta, lalu pengorbanan ya, pada akhirnya menjadikan kita tersesat jauh lebih dalam lagi ya, kehilangan jati diri dan akhirnya nggak bisa jadi diri sendiri. Akhirnya dua-duanya nggak happy. Sering kali kan ya terjadi seperti ini. Jadi teman-teman ya, bersama sebagai pasangan bukan berarti kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri, tapi juga ini bukan merupakan sesuatu hal yang bakalan bisa jadi pembenaran. Artinya iyalah gitu kan ya, aku kan kayak begini ya gini aja. Nah kenapa enggak kalau misalkan bisa berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Jadi bukan pembenaran untuk gak mau melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik juga ya. Seperti itu, bersama ya usahakan satu visi. Oke, kita lihat yang selanjutnya, Scorpio Aquarius. Ada Sun di sini, ada kejelasan ya. That means buat kalian semua yang sedang terjebak di ya zona-zona gak bisa melepaskan, padahal udah tahu banget bahwa hubungan itu gak bawa kebaikan, let's move on guys ya. Let's move on dalam artian gini, oke, aku masih sayang si Kak gitu dan siap dengan segala sesuatu hal, ya udah jalanin gitu, tapi lepaskan hal-hal yang bisa memicu hal-hal tersebut terjadi. Triggernya ini ya diminimalisir atau bahkan kalau bisa dirilis akan jauh lebih baik teman-teman. Penyebabnya yang dilepaskan ya. Seperti itu, kecuali kalau emang udah fatal banget dan menyangkut tentang hidup matinya seseorang, ya itu lepaskan teman-teman.
Oke, sekarang kita lihat buat Scorpio, Pisces, ada Uranus lagi ya. Uranus adalah tentang kebebasan ya. Kalau kita lihat di sini, hope ini juga kurang lebihnya sama ya. Ketika kita menuntut pasangan kita menjadi seperti apa yang kita mau, hubungan ini akan sangat melelahkan. Trust me. I've been there before gitu kan ya. Tentang terbuka, tentang jadi diri sendiri. Karena kalau kita bicara mengenai relasi, kita kepinginnya langgeng ya sampai selama-lamanya gitu. Ya bukan ya kayak sesaat aja ngejalanin sisi sempurna, ya kan sangat melelahkan. Benar-benar melelahkan sekali. Buat apa ya? Buat apa? Ya tetap bersama, bisa jadi diri sendiri satu sama lain dan saling apa adanya. Itu bakalan bikin kamu happy. Right teman-teman, ini adalah buat kalian dia bacaan teman-teman Scorpio. Semoga bacaan ini bisa jadi semangat buat kalian semua yang mungkin sedang ada problem dengan orang-orang tersayang dan kepingin koneksinya jauh lebih baik ya. Silahkan kalian coba dengerin di Oracle Card Indonesia Sound Therapy for making a better connection dengan orang yang kalian sayang. Semoga bermanfaat ya. Alright, kita jumpa lagi next month, bulan depan, dengan cerita yang temanya sama, tetapi semoga ada pembaruan ke arah yang jauh lebih baik teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.